Pemasukan saldo tanggal 13 bulan 1 tahun 2023 Rp17.649.000, Rp17.649.000. Kemudian rombol Jumat Rp2.400.000, total Rp20.049.000. Kemudian pengeluaran kegiatan Jumat Rp925.000, taklim Rp15.000, total Rp1.425.000. Total uang kas Masjid Jami An-Nur tanggal 20 atau hari ini bulan 1 tahun 2023 Rp20.049.000, Rp20.049.000 dikurang Rp1.425.000, jadi kas pada saat ini yaitu Rp18.624.000. Kas masjid pada saat ini yaitu Rp18.624.000. Itulah para yang sekalian berada daripada Masjid Jami An-Nur. Ya, pada saat itu tanggal 20 bulan 1 tahun 2023. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka asma'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan, di bulan yang penuh makna ini, kembali mari sama-sama kita menyisihkan waktu sejenak. Kembali kita menyelam ke dalam samudra Jum'ah yang tidak lama lagi kita akan dihadirkan dengan satu bulan yang penuh barokah, yakni Rajab. Mencari satu pelajaran berharga, butir-butir mutiara hikmah yang terpendam, yang selanjutnya kita jadikan sebagai bekal meniti pelayaran hidup selanjutnya menuju tepian pantai negeri harapan. Salawat bertabur salam sejahtera abadi kembali terlimpah ruah keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita satu kompleks sekaligus satu lantai dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan, kurang lebih 14 abad silam yang lalu, pada satu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sela-sela kehidupan beliau duduk bersama sahabat-sahabat beliau sekaligus sahabat-sahabat calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan sebuah pesan singkat berisi padat penuh manfaat dari dunia sampai akhirat. Pesan ini bukan hanya berlaku di atas para sahabat-sahabat beliau saja, namun berlaku pula kepada kita umatnya yang saat ini di akhir zaman. Apa kata beliau? Dengan warni yang sangat lembut, statement yang sangat kuat, beliau katakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'minina li anna amrahu kullahu khair. Sambil tersenyum beliau mengatakan, saya heran, saya terkagum-kagum terhadap mukmin. Segenap persoalan orang-orang mukmin ini, seluruh persoalannya adalah baik di mata Allah, bahkan di mata diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa korelasi atau hubungan dengan ucapan beliau yang saat ini kita rasakan? Kalaulah saat ini kita sudah masuk di tahun 2023, hitungan waktu mungkin saat ini sudah masuk di Jumat ketiga. Saat itu pula Allah titipkan amanah berupa umur panjang, usia lanjut. Saat itulah kita kedepankan dengan nilai-nilai rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kata Nabi sangat baik, bahkan besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat kita diuji oleh Allah, ujian bagi orang-orang yang beriman silih berganti seakan-akan tidak mau berhenti. Ujian yang pertama belum selesai, sudah menanti, bahkan menanti, menunggu, bahkan menunggu ujian yang kedua. Saat itulah kita hadapi dengan sifat lapang dada, penuh kesabaran di hadapan Allah. Pun kata Nabi, berpahala besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermodal keyakinan tauhid yang kuat mengkristal, semuanya itu tidak lepas dari pelajaran berharga sejarah yang telah diukir oleh para nabi. Sebut saja Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, nabi yang hidup dengan penuh kesederhanaan di bawah naungan daripada seorang ayah pembuat patung ulung, produsen terbesar saat itu yang kita kenal sebagai Azhar. Bahkan bermodalkan menghadapi daripada raja yang sangat kejam, menusuk kerung sukma. Saat itulah beliau teruji besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
menghadapi kaum yang sesat, bahkan menyesatkan, bahkan tidak sampai di situ. Dengan tega-teganya Raja Namrud membakar beliau dalam kobaran api yang sangat menyala-nyala. Saat itulah Nabi Allah Ibrahim justru menghadapi ujian yang besar yang Allah berikan kepada dirinya dengan penuh kesabaran, tauhid yang mengkristal saat itu. Subhanallah. Mungkin pertanyaan buat kita, bahkan diri Al-Fakir, mampukah itu semua kita juantahkan? Mampukah itu semua kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Saat inilah ujian memang tidak ada habis-habisnya. Yang terpenting adalah kita belajar dari sosok Nabi Muhammad SAW. Bahkan sosok kehidupan beliau yang sangat sederhana, diliput bahkan dibalut oleh kemiskinan. Pantaslah beliau setiap malam beliau menghamparkan pelepah kurma sebagai alas tempat tidurnya. Bukan sampai di situ saja, beralaskan tempat beliau sujud di hadapan Allah. Diletakkan keningnya di atas pelepah, bermunajah di hadapan Allah setiap kunjung malam datang sepertiga malam. Pantas beliau kakinya bengkak-bengkak. Ternyata di sela-sela kehidupan beliau berdoa. Mungkin doa ini kita belum mampu, bukan belum mampu, mungkin tidak akan mau kita berdoa di hadapan Allah. Tapi Nabi SAW justru berdoa di hadapan Allah, mengaraskan pintanya, melangitkan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk doa beliau? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'zumratil masakin. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bahkan nanti di padang mahsyar kumpulkan aku bersama orang-orang yang miskin. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang saya muliakan, kita ambil kalimat semacam ini bukan berarti Nabi menyuruh kita untuk miskin total, tidak. Silakan kita cari harta sebanyak mungkin, kita cari rizki yang Allah limpahkan kepada kita. Saat ini kita merenung sejenak di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hampar sajadah beraneka warna, kita letakkan dahi nanti di atas sajadah tersebut, kita merenung sejenak. Saat inilah kontemplasi perenung seorang hamba. Ketika apa? Ketika di dunia sana, di luar sana pekat dunia menghadang kita, usaha sedang maju-majunya, pekerjaan sedang menumpuknya, mungkin kendaraan yang kita pacu begitu kencangnya. Saat itulah opsi pilihan muncul bagi seorang mukmin sejati yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat heran kehidupan orang-orang mukmin. Apa mereka? Didatanginya rumah Allah Subhanahu wa taala, disandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah diletakkan dahinya, saat itulah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi opsi disinilah yang kita lihat. Ketika ada dua opsi bagi seorang mukmin sejati, lihat saja. Pertama, opsi yang pertama bisa kita lihat, walaupun untung besar, tapi mohon maaf, di situ tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa di luar sana, usaha sedang maju-majunya, saat itulah Allah tegur sifat manusia semacam ini. Kenapa kau tidak datangi rumahku, padahal rumahku sangat mulia? Bagi seorang mukmin yang praktis dalam kehidupannya, opsi yang kedua ia jatuhkan pilihan. Aku tinggalkan dunia sementara, aku tinggalkan semua yang aku miliki, aku hamparkan jasadku di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun untung kecil, tapi di situ aku yakin ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah tidak akan bohong terhadap hamba-hambanya. Allah tidak akan pernah melihat hamba-hambanya sengsara. Selesai kita melaksanakan ini, lihat saja Allah hamparkan begitu indahnya aneka macam nikmat. Di ujung ayat Allah katakan di situ ada keberuntungan bagi orang-orang yang mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita kedepankan nilai-nilai ibadah kita. Jangan sampai di hati kita terbesit kalimat yang terpuruk, kalimat yang jelek, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimat yang tidak pantas tersirat dalam hati kita? Ya Rabbi, kenapa saya sudah ibadah, sholat di keheningan malam,
perbuatan baik selalu saya lakukan, taklim di mana tempat saya hadir, tapi mohon maaf, kenapa rizki tidak pernah bertambah? Justru orang yang tidak pernah ibadah, justru rizkinya bertambah. Hati-hati hadirin sekalian, keluhan semacam ini sangat berbahaya. Mungkin kita bisa lihat ada saudara kita yang tidak pernah beribadah, tidak pernah ruku, tapi hartanya begitu banyak. Hati-hati, itu istidraj yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kita yang saat ini mungkin sakit, rizkinya tidak bertambah, tapi ibadah semakin mantap. Yakinlah itu semua skenarionya Allah manis di hadapan kita, hasilnya akan memuaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati sebahagian lebih banyak daripada yang lain. Manis indahnya kehidupan berpangku tangan dalam pimpian. Mudah-mudahan kita sambut bulan Rajab, kita sambut bulan Syaban, kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah tabaraka asma'u innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardalhum khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali wa ambaqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wattabi'ina wattabi'in wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.